regulation is not the best, okay, because in the end they are not super fast comparing the times with European Talent Cup. Situasi panas kembali terjadi di kubu Honda Asia usai race terakhir Junior GP. Kali ini sorotan tajam datang dari sosok Dani Ribalta yang tak bisa menutupi kekesalannya terhadap kinerja tim analis data. Ribalta disebut sampai melakukan protes keras setelah kesalahan kecil pada pembacaan data telemetri berujung fatal bagi performa Veda Ega Pratama di lintasan. Kesalahan itu dinilai sangat merugikan. Veda yang sudah tampil maksimal dengan gaya balap agresifnya justru tidak mendapatkan dukungan teknis yang akurat, setting motor yang tidak optimal, ritme balap yang terganggu, dan peluang besar untuk menempel rival utama seperti Uriarte kembali hilang begitu saja. Komentar keras Ribalta ini mencerminkan frustasi yang mulai mengakar di internal Honda Asia. Para pengamat pun menilai masalah bukan lagi soal mekanik atau bakat rider, melainkan tim analis data yang gagal menjalankan peran vitalnya dalam dunia balap modern. Telemetri menjadi acuan utama untuk menentukan strategi, pemilihan ban, hingga setting mesin. Banyak analis Eropa mengingatkan jika kondisi ini terus terjadi, kehadiran sosok berpengalaman seperti Ribalta sekalipun tidak akan cukup menyelamatkan Honda Asia. Sebab tanpa data akurat, bahkan pembalap sehebat Veda pun akan terus terjebak dalam kesalahan strategi. Kasus ini sekali lagi menegaskan masalah utama Honda Asia bukan terletak pada kurangnya talenta rider atau mekanik, melainkan kekacauan di level analis teknis. Jika tidak segera berbenah, Veda beresiko kehilangan momentum emasnya. Langkah menuju Moto3 bisa menjadi semakin berat. Padahal Honda Asia sudah benar punya mekanik kelas dunia dan penasehat seperti Dani Ribalta. Harapan besar sempat muncul ketika Honda Asia mendatangkan nama-nama besar untuk memperkuat tim. Mekanik kelas dunia direkrut, bahkan sosok berpengalaman seperti Dani Ribalta turut digandeng sebagai penasehat demi mendukung performa Veda Ega Pratama. Namun kenyataan di lapangan justru memunculkan ironi besar. Tim analis Honda Asia masih sangat buruk hingga membuat semua langkah besar itu terasa sia-sia. From Salmela in third. Is that going to affect his drive? Headed on to the back straight. Will this help Pratama try and get a little bit more slipstream? It looks like it. Pratama was all over the back of Salmela through turn. Dalam era balap modern, analis data telemetri menjadi tulang punggung strategi. Sekecil apapun kesalahan membaca data, dampaknya bisa sangat fatal bagi setting motor dan hasil akhir di lintasan. Inilah yang berulang kali dialami Veda meski mekanik mampu meracik motor dengan teliti. Dani Ribalta sudah memberikan masukan strategis. Semua buyar ketika data yang disajikan ke pembalap tidak akurat. Situasi ini membuat frustasi tidak hanya bagi Ribalta, tetapi juga para fans dan pengamat balap Asia. Veda yang seharusnya bisa bersaing di papan atas justru terhambat karena faktor teknis yang semestinya bisa diatasi oleh tim profesional. Rival utamanya seperti Uriarte bersama KTM mendapatkan dukungan analis yang matang sehingga mampu melesat tanpa kendala berarti. From Salmela in third. Is that going to affect his drive? Headed on to the back straight. Will this help Pratama try and get a little bit more slipstream? It looks like it. Pratama was all over the back of Salmela through turn 10. It looks like the finish rider has got enough. Banyak analis menilai Honda Asia kini menghadapi krisis di lini paling vital, akurasi data. Sebagus apapun racikan mekanik atau arahan penasehat, tanpa fondasi telemetri yang benar, performa pembalap akan terus selalu pincang. Kini tekanan besar ada di tangan Honda. Pertanyaannya, apakah mereka akan segera berbenah untuk memperbaiki kinerja tim analis atau justru terus membiarkan talenta besar seperti Veda terjebak dalam kesia-siaan? Rasa frustasi Veda setelah race 2 sudah buktikan faktor kesalahan tim Honda Asia sangat fatal. Rider muda Indonesia Veda Ega Pratama tidak bisa menutupi rasa frustasinya setelah race 2 kemarin. Meski tampil penuh determinasi dengan gaya balap agresifnya, hasil akhir kembali terhambat oleh faktor non-teknis yang seharusnya bisa diantisipasi. Kesalahan tim Honda Asia terbukti sangat fatal, membuat usaha keras Veda di lintasan seakan sia-sia. Sejak awal race, Veda menunjukkan performa menjanjikan. Ia mampu menempel rival-rivalnya di grup depan dan beberapa kali membuat penonton bergemuruh lewat manuver overtaking yang berani. Namun ketika strategi tim mulai dijalankan, kesalahan setting yang bersumber dari data analisis yang tidak akurat membuat ritme balapan kacau. Alhasil bukannya menempel di barisan terdepan, Veda harus berjuang keras hanya untuk mempertahankan posisinya. Para pengamat junior GP pun menilai kegagalan Honda Asia bukan lagi sekedar soal performa motor.
yang kalah cepat dibanding rival. Para pengamat Junior GP pun menilai kegagalan Honda Asia bukan lagi sekedar soal performa motor yang kalah cepat dibanding rival, tetapi juga kesalahan fatal dalam pengelolaan strategi berbasis data telemetri. Kesalahan ini membuat potensi besar Veda untuk naik podium lenyap begitu saja. Frustasi Veda dianggap wajar, mengingat rival utamanya seperti Uriarte bisa tampil konsisten karena didukung tim dengan analis data yang rapi dan akurat. Perbedaan manajemen inilah yang membuat hasil di lintasan begitu timpang, meski secara kemampuan rider Veda diyakini tidak kalah. Kini publik mulai bertanya sampai kapan Honda Asia membiarkan talenta sebesar Veda terkunci oleh kesalahan tim yang seharusnya tidak terjadi di level profesional. Jika kondisi ini tidak segera diperbaiki, frustasi Veda bisa berubah menjadi titik balik untuk mempertimbangkan masa depannya bersama pabrikan tersebut. Jadi menurut kalian gimana nih dengan kinerja tim Honda Asia yang terlalu buruk, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.